Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Syafitri, NPM 210-11046, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait jurnal yang telah saya buat yang berjudul Analisis Kalimat dalam Bahasa Indonesia. Kalimat merupakan satuan gramatikal yang disusun oleh konstituen berupa klausa partikel penghubung jika ada dan intonasi final. Menurut Muncono, klausa merupakan satuan gramatikal yang disusun oleh kata atau frasa yang mempunyai satu predikat. Dan sejalan dengan Muncono, Ramlan pun berpendapat bahwa klausa adalah satuan gramatik yang terdiri atas predikat disertai subjek, objek, pelengkap, keterangan, atau tidak. Jadi, adanya predikat merupakan syarat terbentuknya kalimat klausa. Predikat dalam bahasa Indonesia umumnya diisi oleh verba, sehingga jika di dalam suatu kalimat terdapat verba, maka secara langsung verba tersebut diasumsikan sebagai predikatnya. Jadi, klausa akan menjadi kalimat apabila ditambah intonasi final. Misalnya, verba makan jika ditambah intonasi final menjadi kalimat makan jika diberikan kalimat tanya, atau makan jika diberikan tanda seru. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak lengkap. Dan untuk membentuk kalimat yang lengkap diperlukan nomina, misalnya Rizka. Nomina dalam kalimat tersebut mengisi fungsi dari subjek, sehingga kalimat tersebut menjadi Rizka makan, ataupun Rizka makan, atau Rizka makan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa struktur sintaksis minimal harus memiliki subjek dan juga predikat. Tanpa subjek dan juga predikat, struktur itu belum bisa disebut sebagai struktur sintaksis. Fungsi itu bersifat sintaksis, artinya berkaitan dengan urutan kata atau frase dalam kalimat. Fungsi sintaksis utama dalam bahasa adalah predikat, subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Unsur-unsur ini terdapat dalam sebuah kalimat, akan tetapi kelima unsur tersebut memang tidak selalu bersama-sama ada dalam suatu kalimat. Kategori sintaksis sering pula disebut kategori atau kelas kata. Oleh karena itu, analisis kalimat berdasarkan kategori merupakan penentuan kelas kata yang menjadi unsur-unsur kalimat tersebut. Ciri-ciri dari fungsi sintaksis yaitu ada dari ciri-ciri objek, salah satunya merupakan jawaban atas pertanyaan dari apa atau siapa. Kemudian disertai oleh kata itu, didahului oleh kata bahwa, mempunyai keterangan pengatas yaitu yang, tidak didahului oleh preposisi, kemudian berupa nomina atau frasa nomina, yang di samping nomina, subjek dapat berupa verba atau adjektiva, biasanya disertai kata petunjuk yaitu itu. Dan yang terakhir, subjek selalu didahului oleh predikat. Subjek diisi oleh konstituen yang takrif, yaitu nama orang, nama negara, atau nama lain, dan juga pronomina. Dan ciri-ciri dari predikat yaitu merupakan jawaban atas pertanyaan dari bagaimana atau mengapa, disertai kata merupakan, ialah, adalah, kemudian dapat diingkarkan, kemudian dapat disertai kata-kata aspek, yaitu telah, sudah, belum, akan, sedang, dan modalitas, yaitu ingin, hendak, dan mau. Yaitu selanjutnya predikat selalu didahului oleh subjek. Kemudian predikat juga diisi oleh konstituen tidak aktif. Dan yang terakhir, secara fonologis predikat sering ditandai dengan prefiks me, prefiks di, dan prefiks ber. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari objek.
yaitu biasanya langsung di belakang predikat. Selanjutnya dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Selanjutnya tidak dapat diisi CV atau didahului preposisi atau kata depan, dan biasanya didahului oleh kata bawah. Selanjutnya yaitu kategori sintaksis. Kategori sintaksis sendiri adalah jenis atau tipe kata atau frasa yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Dan kategori sintaksis tersebut berkenaan dengan istilah nominal, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, konjungsi, dan juga pronominal. Kategori sintaksis adalah jenis atau tipe kata atau frasa yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Kategori sintaksis berkenaan dengan istilah nominal, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, konjungsi, dan pronominal. Dan macam-macam dari kategori sintaksis sendiri, menurut tata bahasa buku Bahasa Indonesia memiliki 4 kategori sintaksis yang utama, yaitu verba atau kata kerja, nominal atau kata benda, adjektiva atau kata sifat, dan adverbia atau keterangan. Kategori sintaksis sering pula disebut sebagai kategori atau kelas kata. Oleh karena itu, analisis kalimat berdasarkan kategori merupakan penentuan kelas kata yang menjadi unsur-unsur kalimat tersebut. Dan analisis kalimat berdasarkan peran mengacu pada makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat Farhad. Mengatakan bahwa peran adalah segi semantik dari peserta-peserta verba. Unsur-unsur ini berkaitan dengan makna gramatikal atau sintaksis. Dengan pengisian unsur peran-peran ini dapat diketahui makna yang ada pada masing-masing unsur fungsional tersebut. Kesimpulannya, tiap kata atau frasa dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkannya dengan kata atau frasa lain yang ada dalam kalimat tersebut. Dan fungsi itu bersifat sintaksis, artinya berkaitan dengan urutan kata atau frasa dalam kalimat. Fungsi sintaksis utama dalam bahasa adalah predikat, subjek, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Unsur-unsur ini terdapat dalam sebuah kalimat, akan tetapi kelima unsur tersebut memang tidak selalu bersama-sama dalam satu kalimat. Sekian penjelasan dari saya mengenai jurnal yang saya buat mengenai analisis kalimat dalam bahasa Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.